Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Banati as-salihat, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar antunna sekalian? La'allakunna bi khairin wa afiyatin. Semoga kalian dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Banati as-salihat, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya sehingga pada pertemuan yang ketiga ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita dan insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam materi, Ustaz ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang al-hadfud dirasiyu, tentang tujuan pembelajaran, apa yang ingin kita capai pada pertemuan yang berbahagia ini. Banati as-salihat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita belajar nanti kita dapat mengetahui kisah tentang perbaikan Ka'bah dan juga keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga kita mengetahui tiga keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banati as-salihat rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan kita masuk ke cerita tentang perbaikan Ka'bah dan juga keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, terjadi sebuah bencana alam yang merusak dinding Ka'bah. Kaum Quraisy sepakat untuk memperbaikinya. Ya, ketika Ka'bah rusak, kufar Quraisy atau kaum Quraisy mereka sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Kemudian mereka juga berkomitmen untuk tidak boleh diperbaiki ya kecuali dari harta halal dan juga harta yang baik. Mereka sepakat dan berkomitmen bahwasanya perbaikan Ka'bah kita lakukan dengan harta-harta kita yang halal, tidak boleh dengan harta-harta yang haram, tidak boleh dengan harta-harta yang tidak baik. Ini mereka sepakat. Ya, mereka semua sepakat. Kemudian setiap kabilah itu artinya kelompok. Mereka juga setiap kabilah memperbaiki satu sisi Ka'bah. Karena kaum Quraisy mereka semua sangat memuliakan Ka'bah. Sehingga ketika Ka'bah rusak, mereka berusaha pada setiap kabilah untuk memperbaiki Ka'bah, masing-masing satu sisi Ka'bah. Jadi satu kabilah mereka memperbaiki sisi yang sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara dan sebelah selatan. Jadi mereka ingin ikut andil, semua kabilah ingin ikut andil di dalam memperbaiki satu sisi Ka'bah. Kemudian setelah Ka'bahnya diperbaiki, lantas ada satu pekerjaan lagi yang mereka harus lakukan, yaitu meletakkan Hajar Aswad. Ya, meletakkan Hajar Aswad. Ketika peletakan Hajar Aswad itu, ternyata setiap kabilah ingin meletakkannya. Masing-masing mereka itu maju ke depan. Mereka yang harus meletakkan Hajar Aswad. Ya, masing-masing kabilah mengaku mereka yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Setiap kabilah itu mereka mengaku atau mereka ingin meletakkan Hajar Aswad, sampai kepada mereka itu ingin membunuh atau ingin saling membunuh, dan hampir-hampir terjadi pertumpahan darah. Ya, saking mereka itu ingin mengatakan bahwasanya mereka yang berhak untuk meletakkan Ka'bah. Dalam situasi genting tersebut, salah satu pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah, dia memberikan usul kepada ketua-ketua kabilah, kepada kabilah kelompok. Dia memberikan usul bahwasanya kita akan letakkan atau kita akan
selesaikan perkara kita dengan seorang yang pertama kali memasuki komplek Masjidil Haram. Ya, memasuki komplek Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Lalu usulan itu diterima oleh pemimpin kabilah yang sedang berselisih tersebut, pemimpin atau kelompok pemimpin yang sedang berselisih tersebut. Mereka sepakat, oke, kita akan serahkan urusan kita ini kepada seorang yang pertama kali memasuki kompleksnya Masjidil Haram. Lalu mereka menunggu di waktu subuh. Tatkala itu ternyata manusia atau orang yang pertama kali memasuki komplek Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pertama kali memasuki komplek Masjidil Haram. Ya, apalagi beliau ini dikenal atau dijuluki dengan Al-Amin. Al-Amin itu adalah orang yang amanah, orang yang jujur. Sehingga semua kabilah, semua ketua kabilah, mereka sepakat dan mereka menerima bahwasanya perkara itu diselesaikan oleh orang tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak egois, ya, dengan kecerdasannya, dengan melihat kondisi, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan kainnya, ya, membentangkan kainnya, lalu diangkatlah Hajar Aswad tersebut dan diminta kepada seluruh ketua kabilah untuk maju ke depan dan masing-masing memegang sisi kain tersebut. Ya, di kabilah ini memegang kain ini, kabilah ini memegang kain ini, dipegang semua oleh ketua kabilah. Lantas mereka semua mengangkat Hajar Aswad kepada tempatnya. Subhanallah. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan yang sangat tepat. Ya. Nah, ketika mereka sampai kepada tempat peletakan Hajar Aswad tersebut, ya, ketika mereka sampai di tempatnya, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya pada tempatnya dengan tangan beliau sendiri. Dan seluruh kufar atau seluruh kaum Quraisy ridho dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masing-masing kabilah mereka merasa bahwasanya mereka punya andil untuk memindahkan Hajar Aswad pada tempatnya. Masya Allah. Nah, ini cerita singkat tentang perbaikan Ka'bah dan juga keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masuk kepada keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banati as-salihat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketahuilah bahwasanya seorang mengetahui tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengetahui keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendorong seorang untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian kalau mempelajari tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti atau niscaya kalian akan terdorong untuk berusaha mencintainya dan juga terdorong untuk mengikuti apa yang dia perintahkan dan juga terdorong untuk mentaati apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian berusaha untuk mempelajari tentang keutamaan-keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian sudah belajar, maka insyaallah taala kalian akan terdorong untuk mencintainya, mengikutinya dan juga mentaatinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang luar biasa banyaknya. Ya, nanti kita akan bahas 3 keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memiliki sifat yang sangat tinggi. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an, akhlaknya sangat tinggi. Ya, akhlaknya sangat tinggi. Dan tidak ada yang bisa menandingi kemuliaannya dan ketinggian sifatnya. Maka ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan membaca
3 keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sisanya insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Pertama, di antara keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki nasab yang sangat tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa huwa khairu ahli al-ardi nasaban 'ala al-itlaq, fa asyraful qaumi qaumuhu wa asyrafil qabail qabiluhu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk bumi yang paling baik nasabnya secara mutlak. Maka semulia-mulia kaum adalah kaum beliau, dan semulia-mulia qabilah adalah qabilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah di antara keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang sangat bersih. Ya, memiliki hati yang sangat bersih. Ya, karena pada suatu Nabi kecil atau pada saat Nabi kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencuci hatinya dengan air Zam-Zam untuk membersihkan hatinya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersih hatinya. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah dibersihkan ya dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kotoran oleh malaikat Jibril, dan bersihkan dengan air Zam-Zam ya agar hatinya bersih. Dan ini adalah kisah yang sangat nyata atau kisah yang sangat benar. Ya, maka kita sebagai hamba ya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Ya, keutamaan yang pertama tadi adalah ketinggian nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah kebersihan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang ketiga ya adalah beliau pemilik telaga Kautsar. Ya, ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu nahrun wa'adani Rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir huwa khawdun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadun nujum." Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga Kautsar. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.